Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami, di mana Engkau Tuhan bertata atas tempat ini, atas kota kami, atas bangsa kami. Kami bersuka cita oleh karena Engkau Tuhan, Engkau yang memegang tampuk pemerintahan yang tertinggi. Biar seperti yang firman-Mu katakan, segala lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan satu-satunya, kepada jalan yang menyelamatkan, kepada kehidupan yang sejati, dan kepada kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami semua Tuhan. Memerdekakan akan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang teguran ya. Teguran ya, kritik juga. Teguran itu nggak enak pasti, tapi banyak juga keuntungannya buat kita ya. Kita tahu bahwa kita mewarisi ketidaksempurnaan dari bapak kita, leluhur kita Adam. Karena akibat dari dosa, maka kita akan dapat melakukan beberapa kesalahan dalam kehidupan ya, seperti misalnya kita memilih hal-hal yang kita pikir mengenakan kita gitu ya. Terus kita juga mempertimbangkan segala sesuatu tapi akhirnya condong kepada yang tidak baik. Terus kita males. Saya ngaku kita males gitu ya. Dan kita kadang-kadang mengucapkan perkataan yang sembrono gitu, asal ngomong gitu, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan kita tahu kalau kita mau mengevaluasi akan teguran, kita tahu Tuhan kita, Bapa kita yang di surga itu, walaupun kita ini tidak dapat menghindari kesalahan-kesalahan, tetapi Bapa di surga senantiasa juga mau mengampuni orang-orang yang datang untuk mengakui segala kesalahan. Kita lihat Mazmur 103 ayat 14 dulu. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat, Tuhan tahu bahwa kita ini apa gitu. Debu namanya debu, nggak ada artinya, banyak hal yang nggak ada gunanya gitu. 103 ayat 14 ini Tuhan tahu apa kita. Jadi di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan tahu bahwa kita sebenarnya membutuhkan Tuhan. Bukan sebenarnya lagi, pasti, tapi banyak orang yang merasa dirinya lebih benar daripada Tuhan dan memakai kebenaran sendiri. Terus kita lihat yang 10 sampai 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Dia, supaya ketika kita mengaku, Tuhan saya salah, saya banyak kekurangan, saya sembrono, saya melakukan dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan gitu. Kita tahu ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan pengampunan. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita tahu tidak semua yang namanya kesukaran yang kita alami itu disebut teguran. Kadang-kadang itu memang akibat dari kesalahan kita sendiri ya. Kadang-kadang kita juga menerima kritik ketika kita menyampaikan iman kita, iman percaya kita dengan berani. Banyak orang kan, yang namanya orang kalau lagi menggebu-gebu kan suka berani menyatakan imannya. Nah, kadang-kadang orang yang belum biasa gitu ya dengan hal-hal seperti itu mengkritik kita. Nah, tinggal reaksi kita gimana, respon kita itu bagaimana. Kita tahu hal-hal itu, kita bagaimana menanggapinya, kita tahu
lama-lama kita belajar dan belajar. Kalau kita mau belajar dengan apa yang kita terima respon dari orang lain, reaksi orang lainnya. Tuhan itu menggunakan pencobaan untuk membuat kita tekun dalam iman. Nah, ini kita punya iman, kita mau ngomongin iman kita. Nah, Tuhan kepengen kita itu bertekun. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, kita kan punya keberanian untuk menyatakan iman kita. Tapi kadang-kadang kita terima teguran dari orang lain, kita terima akan kritikan karena iman kita ya. Berlakulah bijaksana bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi jangan ketika ditegur langsung udah gitu ya, jangan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 udah ya, sampai 3 ya. Terus ada masalah-masalah yang kita hadapi akibat dari namanya kita hidup dalam dunia yang penuh dosa. Ada aja masalah yang membuat kita jatuh gitu, yang membuat kita jatuh. Tapi kita tahu bahwa semua yang diperhadapkan kepada kita menarik kita kepada hal-hal yang berdosa. Perlu hikmat dari Tuhan. Kita lihat Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu ya. Kukatakan kepadamu. Jadi dari firman Tuhan kita belajar supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini dikatakan seperti ini saudara. Ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara mengalami tidak damai sejahtera, karena saudara ini mempertahankan iman gitu ya. Karena saudara ini menyadari, Tuhan kok saya tidak boleh melakukan nih kehendak saya nih, kepengennya begini. Tapi enggak bisa karena firman-Nya. Nah jadi kita ini merasa teraniaya, tapi Tuhan bilang kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah kita harus senantiasa mengingat bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia, Tuhan telah mengalahkan semua fakta yang diperhadapkan kepada kita. Tuhan sudah, cuma tinggal kitanya aja. Kita fokus ke Tuhan atau kita fokus ke fakta. Kadang fokus ke fakta itu menarik kita untuk kita nih, aduh gimana gitu ya, menarik kita kepada putus asa gitu ya. Tapi kita harus benar-benar menguatkan iman kita bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia, Tuhan telah mengalahkan dunia. Nah saat kita menghadapi masalah, kita nih memerlukan hikmat Allah. Seperti kita tadi deklarasi tadi bilang kita membutuhkan ruah hokemah, ruah hikmat, roh hikmat yang dari Tuhan, bukan dari dunia, roh hikmat yang dari Tuhan. Kita butuh roh hikmat yang dari Tuhan, apalagi kalau kita tahu bahwa pengujian dari Tuhan itu, koreksi Tuhan itu adalah untuk kebodohan kita. Sering kan kita dikoreksi sama Tuhan itu, kita harus menyadari, kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan kok saya begini, ini pasti koreksi dari Tuhan. Selalu terus menerus kita menyadari bahwa Tuhan ini kebodohan saya ya Tuhan, ini kebodohan saya ya Tuhan. Seperti itu harus terus menerus gitu ya. Nah kita kalau menghadapi masalah itu perlu hikmat Allah. Kita nomor satu pasti tanya sama Tuhan kan, kita pasti tanya sama Tuhan. Yang kedua pasti kita tanya sahabat kita. Pastilah sahabat, gak mungkin orang yang cuma kenal sekedarnya kita nanya-nanya seperti itu. Perlu punya sahabat saudara, orang-orang yang bisa kita percaya ya, orang-orang yang kita tahu mengasihi kita, orang-orang yang kalau kita ngomong kita salah dia berani tegur dengan kasih, dan kita tahu bahwa dia mengasihi kita bukan untuk menjatuhkan kita. Itu amat sangat perlu, sakit memang tapi sangat perlu. Yuk kita lihat Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Nah yang tahu itu Allah.
Jadi kita minta, Tuhan, Engkau yang tahu hati kita. Hati saya ini sebagaimana seperti firman katakan, hati itu licik gitu. Kita kadang-kadang nggak mengenali bahwa hati kita licik gitu ya. Ujilah aku nih paling membuat ketar-ketir. Dan kenalah pikiranku. Pikirannya minta untuk Tuhan selidiki. Terus tanggal 24, ayat 24, lihatlah. Sorry. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita nggak nyadarin, kadang-kadang kita nih jalan gitu ya. Tiba-tiba serong, kalau serong tuh nggak kerasa gitu, hanyut ya. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hanya Tuhan yang sanggup. Dia gembala kita, Dia yang bisa menuntun kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Gitu. Jangan pernah, saudara. Ya. Nah, Tuhan itu bisa menyingkapkan kebiasaan-kebiasaan kita yang perlu ditinggalkan. Tuhan sering ingatin, ini nih tidak baik, ini nih kamu nih kebiasaan, lakukan seperti ini. Terus kita juga sering kali mengucapkan kata-kata yang istilahnya tidak baik. Nah, itu dapat merusak hubungan dengan orang lain. Nah, Tuhan tegur kita. Kamu melakukan hal-hal yang tidak baik tuh. Terus ada kata-kata yang istilahnya kita terima penghinaan ya, kita terima penghinaan. Nah, kita harus bisa mengampuni supaya hubungan-hubungan itu perlu diperbaiki. Begini saudara, di dalam satu grup WA gitu ya. Kita membahas tentang penglihatan, tentang mimpi. Yang satu bertanya, saya jawab begini. Nah, dia udah jawab begini, dia senang. Tanya lagi, terus saya hubungin lagi. Terus bersambung, threads yang lain masuk. WA yang lainnya. Stop ya, sampai di sini saja pembahasannya, tidak perlu diperpanjang. Saya tak aja dalam hati saya, aduh Tuhan, kenapa ya? Tapi saya tuh nggak sejahtera terus. Jujur, saya ditegur seperti itu, saya nggak sejahtera gitu ya. Jangan jangan dibahas lagi katanya, bukan jangan dipermasalah, jangan dibahas lagi. Jadi saya japri ke yang bertanya sama saya japri. Sorry ya, cuma saya aneh kata saya itu. Kok yang apa dia ada something? Kita kebiasaan, sayanya nih kebiasaan terus terang aja lagi belajar tentang spirit gitu. Jadi saya pikir ini nih ada roh apa ya di dia gitu tuh. Seperti itu saudara. Karena saya memang lagi belajar gitu ya. Tapi saya bawa di hadapan Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi saya cukup berdiam 1 hari, 2 hari. 3 hari saya tidak nongol gitu ya. Seperti itu. Nah, saya ngerasa Tuhan lagi tegur saya. Nah, saya lagi berdoa, Tuhan tolong saya, tolong salah. Terus ada lagi ya, seperti contohnya ya, sahabat ya. Sahabatnya tentu aja yang dapat dipercayai. Kita nih, kalau kita terima semua kritik itu enggak benar juga. Ya enggak, kalau kita nih salah jika kita terima semua kritik atau teguran yang dilancarkan kepada kita. Itu juga keliru ya, itu juga keliru. Lebih salah lagi kalau secara otomatis kritik atau saran itu dari musuh kita, terus kita otomatis mengabaikan. Salah juga saudara. Kita harus bisa memilah-milah ya. Karena kita punya kecenderungan alami untuk menolak, untuk menentang kritik-kritik ya, Oleh karena itu kita perlu sahabat yang mau berdebat betapapun menyakitkan buat kita, tapi sahabat itu bisa mengevaluasi situasi kita. Seperti misalnya gini, saya ngobrol nih sama orang, terus saya membandingkan A sama B, dan otomatis nih kebiasaan saya gini, cakep loh, kata saya. Cakep loh orang yang gini-gini, entah laki entah perempuan, pokoknya saya bilang seperti itu, saya ditegur, saya terima teguran. Kebiasaan kamu tuh seperti itu, coba ditahan mulut kamu, jangan suka ngomong yang jasmaninya, ngomong itu gitu tuh. Jangan, kata dianya. Iya saya biasa ngomong gitu. Iya kamu tuh sering ngomong gitu. Tapi
pikir-pikir iya juga, iya ya, saya mengulang perkataan saya yang seperti itu. Enggak baik gitu ya. Amsal 27 ayat 6. Amsal 27, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Hati-hati dengan puji-pujian. Bukan puji-pujian, dengan pujian dari orang, kita kan bisa ngobrol sama orang. Kita bisa ngerasa pujian itu tulus atau tidak. Hati-hati. Jadi seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi kita memang butuh akan encourage memberikan semangat ya, menyemangatkan kita. Kita butuh memang, tapi kita ambil positifnya. Tapi kita ingat kalau ada orang yang mencium secara berlimpah-limpah tapi asal ngomong gitu tuh, asal ngomong ini gitu. Nah itu hati-hati aja, bukan membenci, hati-hati. Jangan kita tergiur langsung hanyut gitu. Belajar, biasanya anak muda yang suka seperti itu ya. Nah terus kita juga bertanya-tanya pada diri sendiri. Apakah kita melakukan pola kesalahan seperti yang tadi saya contohkan berulang-ulang. Terus kita harus memutuskan bagaimana menanggapi koreksi. Putuskan bagaimana menanggapi koreksi atau teguran. Jika menolak untuk berubah atau menolak teguran, kemungkinan kita nih akan menderita akibat-akibatnya. Banyak kali menolak teguran itu, banyak kali kita yang rugi. Saya dari kecil saya kalau sering dinasihatin sama orang tua, kadang-kadang orang tua saya tuh ngomongin dasar bengkeng, tau nggak bengkeng? Kalau orang Cirebon tahu, bengkeng tahu? ngeyel, dasar bengkeng gitu. Enggak lama kemudian saudara, saya akan mengalami sesuatu yang nggak enak gitu tuh. Nah saya juga gunakan sama seseorang. Saking gemes gitu ya, saya tuh ngomong ini gitu ya, kamu tuh kayak gini gitu ya. Enggak lama kemudian dia ngalami sesuatu, enggak berat sih, tapi saya nyadar iya orang tuh mesti belajar banyak dari orang lain, belajar enggak rugi lah pokoknya belajar ya. Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Paling ngeri, tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, jadi kita nih nggak punya kesempatan buat itu ya. Jadi jangan ngotot-ototan lah. Saya belajar untuk ini karena saya juga termasuk orang yang ngotot. Khususnya saya ngototnya ya tentu saja sama pasangan yang terdekat. Sebab kalau tidur kan ngobrol. Nah itu tuh seringkali saya tuh bersih tegang ngotot gitu tuh sama pendapat saya. Ya dia juga ngotot sama pendapat. Akhirnya kita sewotan gitu tuh ya. Seperti itu saudara. Nah belajar jangan bersih tegang leher ya. Terus kita seperti tadi saya ngomong. Kita nih harus memilih untuk mau belajar dari kesalahan-kesalahan masa lampau. Maka kita dapat ambil keuntungan. Kesalahan masa lampau, iya saya tuh kayak gitu ya, iya nanti jangan berbuat lagi. Tapi dengan berjalannya waktu kelalen saudara, melakukan lagi. Nanti aduh lupa itu ya. Nanti perbaiki lagi. Terus ya, fokusnya seperti Tuhan. Amsal 29 ayat 1. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Udah itu ya Amsal 29 ayat, Amsal 19 nih. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat, terima didikan. Dari siapa aja terima, walaupun mungkin itu bukan dari anak Tuhan, tapi kalau kita dengar sesuatu yang cukup menemplak, kita harus belajar terima ya. Seperti Bileam yang ditegur sama keledai ya. Dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi kalau sekarang kita ngulangi hal yang sama, tapi kalau lama-lama kita belajar untuk mendengar nasihat, terima didikan, enggak enak loh, dididik itu enggak enak.
Nah, tapi kita nih supaya bijak di masa depan, bijak di masa depan, bijak di masa depan ya. Jadi di masa yang akan datang. Nah, contohnya ini saya ambil dari Daud ya. Kita lihat dulu Mazmur 32 ayat 3 sampai 4. Sampai 3 sampai 4 dulu. Ini Daud kan jatuh dalam perzinahan dengan Batseba. Nah, terus Daud pertama kali dia pasti melihat suasana sekelilingnya. Mungkin orang kalau bersalah merasa dirinya kayaknya orang nuduh kita nih. Kalau ada sesuatunya pasti orang nuduh, kayaknya orang itu ngelihat saya beda nih, kayaknya beda lah. Seperti itu. Itu pasti ada sesuatu gitu ya. Mungkin Daud ngelihat nih kasak kusuk dari pegawai-pegawainya gitu ya. Ketika dia lewat dia diem, mereka diem gitu ya. Pasti Daud ngerasa, waduh orang pasti ngomongin dia, tapi dia dia enggak nyerah, pokoknya lah lewat aja. Di sini dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Terus, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi enggak enak. Orang kalau menyembunyikan kesalahan itu enggak enak, serba salah. Ada orang nggak apa-apa, tapi dalam hati kita, waduh jangan-jangan orang itu mikirin saya, nuduh saya, pernah ngomongin saya, seperti itu. Ya, terus kalau kita lihat ya, setelah Daud memutuskan untuk mengakui dan menerima pengampunan di 32 ayat, tadi ayat 4 udah belum ya, lupa. Ayat 5 sekarang benar. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Kita belajar untuk seperti di 1 Yohanes 1 ayat 9 atau berapa gitu ya. Kita sebagai anak Tuhan itu punya cara untuk minta diampuni, yaitu dengan mengaku. Dengan mengaku, ingat mengaku ya. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Perjanjian lama aja ngomong, jika kamu mengaku pelanggaran-pelanggaranmu, engkau akan diampuni. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita ya. Nah, jadi Daud memutuskan untuk terima pengampunannya. Kita tahu bahwa semua teguran, semua kritikan Tuhan izinkan menimpa kita. Tuhan izinkan untuk kita nih ditegur, kita ini dikritik gitu ya. Tuhan tahu kan, tapi kalau saya mikirnya begini saudara, ketika sesuatu yang tidak enak, tapi bagi orang ada tuh firmannya tuh, semua yang pahit terasa seperti madu ya, manis gitu ya. Kita harus seperti itu. Enggak enak nih, semua enggak enak, keadaan enggak enak. Aduh, semua enggak enak gitu ya. Lagi-lagi saya begini, lagi-lagi saya begini. Terimalah sebagai madu. Roma 8:28, segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Enggak apa-apa saya seperti ini, itu mendatangkan kebaikan. Saya enggak ngerti. Papi saya kalau ngajarin saya, papi saya waktu itu papi saya belum jadi anak Tuhan, tapi kalau ngomong tuh udahlah. Papi saya tuh paling nggak mau ribut gitu ya, nggak mau ribut. Udahlah nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa, pasti nggak apa-apa. Semua diomong tidak apa-apa papi saya. Tapi yang kita anak-anaknya nih, aduh dalam hati saya tuh awas gitu, seperti itu. Tapi papi saya meredam semuanya. Kadang-kadang ngelihat papi tuh, ya sabar gitu tuh. Kitanya menderita gitu tuh, papinya begitu sih. Tapi udah nggak apa-apa. Puji nama Tuhan. Belajar dari orang tua ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu mengendalikan semua yang terjadi pada kita. Dia di atas. Dia yang datang dari atas, mengatasi segala sesuatu yang di bawah. Jadi semua yang kita alami, ketidakenakan kita, ketidaknyamanan kita, kegelisahan kita, tertindasnya kita itu Tuhan tahu dan Tuhan pegang kendali. Kita kan tidak bisa menolak kritik yang tidak diundang, omongan yang enggak pantas. Kita enggak bisa, bukan enggak bisa nolak, enggak bisa mencegah supaya itu. Anak saya selalu bilang,
tidak bisa dicegah. Orang mau ngomong apa udah tidak bisa dicegah, pokoknya sih gitu. Ya tak pikir-pikir iya ya nggak bisa dicegah ya. Jadi kita tuh nggak bisa mencegahnya. Kritik yang tidak diundang, yang tidak pantas, evaluasi yang tidak adil terhadap maksud-maksud kita. Otomatis kan kita bermaksud baik, mungkin caranya salah seperti suami saya. Suami saya pasti mengasihi anak kan, bermaksud baik terhadap anak, bermaksud baik, cuma caranya itu salah, penyampaiannya itu salah. Orangnya suami saya itu, saya bukan jelekin suami saya, kalau bersaksi itu bingung juga saya nih, cuma cara penyampaiannya salah. Dia biasa diajar dalam lingkungan keluarga yang berbeda, jadi cara penyampaiannya salah. Jadi anak saya yang laki agak gerengnya, orang Cirebon tahu udah rada gereng gitu, rada nggak terima gitu tuh, rada nggak terima dia omong. Gimana sih? Itu papa ngomongnya seperti itu. Yang bener aja kan ini. Mau tidak mau saya mah harus nyerangin. Sayanya belajar niru papi saya. Jangan bela diri gitu, saya tak gituin aja. Udah semua pasti maksudnya baik. Itu kan orang tua kamu waktu saya bilang kayak gitu ya. Nah itu kan maksud baik tapi menurut dia tidak adil lah pokoknya. Aduh gitu tuh. Kata saya tuh makanya kamu baca Amsal, kata saya tuh. Mazmur 119 ayat 67. Cuma nasihat Tuhan yang bisa ya. 119 ayat 6. Sebelum aku tertindas aku menyimpang. Jadi perlu ditindas nggak? Perlu saudara, perlu ditindas supaya tidak menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Tapi jangan sampai kita nih ngerasa tertindas terus. Jangan juga kita menganggap diri kita nih korban. Waduh saya nih korban, saya korban. Enggak, jangan. Pokoknya cuma tahu Tuhan sedang mengajar kita, sedang mendidik kita, sedang membawa kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah sekarang contoh dari 2 Samuel 16. Ini tentang Simei. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, Simei terus-menerus mengetuk Daud. Terus Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Kurang ajar pisan. Dia raja tapi seenaknya diperlakukan seperti itu ya. Terus beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Terus 8 dulu. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ini benar gak? Benar, omongannya ini benar. Kadang-kadang ini kita nih ya, kadang-kadang kita ingin membela orang itu, tetapi apa yang diomongin orang itu benar. Jadi kita nih gimana gitu tuh ya. Tapi Daud hebat. Terus ayat 9. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Senang kan punya sahabat yang bisa bela kita kan? Senang saudara. Yang bisa bela tuh senang. Tapi lihat kata Daud ayat 10 sampai 11. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jadi Daud senantiasa mengingat bahwa ada kedaulatan Tuhan. Kenapa Simei bisa mengutuki dia? Dan yang membuat Daud sakit itu, yang dikatakan Simei itu benar. Dia tuh penumpah darah, sekarang anaknya gimana itu benar. Dan dia udahlah menyerahkan kepada Tuhan gitu ya. Dia anggap Simei itu sebagai alatnya Tuhan untuk membuat Daud, istilahnya membuat Daud tertemplak, membuat Daud kembali kepada jalan yang Tuhan mau gitu ya. Terus ayat
ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, tetap terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Daud menganggapnya, oh Tuhan membiarkan dia berlaku itu, memperlakukan Daud seperti itu, udah biarin gitu. Ada kedaulatan Tuhan dan Daud tahu bahwa dia harus berubah. Tuhan mau membawa dia kepada perubahan yang diperlukan dalam kehidupan Daud. Jadi kita juga harus percaya ada kuasa Allah yang bekerja di balik setiap teguran, di balik setiap kritik. Ada kuasa Allah yang bekerja. Tinggal kita mau seperti Daud, ataukah kita mau mengeraskan hati. Ikut seperti Daud, karena Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan dia mendapatkan pengampunan. Kita juga pengen mendapatkan pengampunan ya. Amsal 3 ayat 12 ayat terakhir. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau ada hal-hal yang enggak enak menimpa kita, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Memang kita kurang ngerti, kurang paham akan maksud-maksud Tuhan. Tapi kita harus sampai kapanpun menyadari bahwa Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Itu aja yang saya sharekan. Tuhan memberkati. Kita doa yuk. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkaulah sumber hikmat bagi kami. Engkau sanggup menuntun kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Karena Engkau sedang terus menyempurnakan kami untuk menjadi seperti-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus membawa kami ke jalan-jalan yang harus kami lalui. Dan kami mengenali bahwa Engkau Immanuel senantiasa menyertai kami. Bapa, kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Bangsa negara dan negara kami ini Tuhan butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami butuh hikmat dan pimpinan yang daripadamu, kebijaksanaan yang daripadamu di dalam mempertimbangkan segala sesuatu, di dalam mengambil keputusan. Biarlah Engkau condongkan kepada apa yang menjadi keputusan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kau rancangkan, yang Kau kehendaki untuk bangsa kami terjadi, supaya kami Tuhan merasakan di bumi ini seperti di surga, karena pemerintahan Tuhan Yesus Kristus ditegakkan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk Presiden Jokowi. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang Tuhan yang terus Engkau sedang celikkan matanya untuk melihat bahwa segala sesuatu ada dalam kedaulatan-Mu, bahwa segala sesuatu yang sudah Engkau tetapkan akan terus terjadi, dan Engkau sedang menggenapkan nubuatan-nubuatan-Mu atas bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah keadilan ditegakkan di bangsa ini. Biarlah ada roh takut akan Tuhan di bangsa kami Tuhan. Dimanapun, untuk sekolah-sekolah juga Tuhan, untuk pejabat-pejabat yang ada Tuhan, Engkau sanggup membuat mereka gentar dan takut akan Kau Tuhan. Buat mereka melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami mau memulai hari-hari kami dengan memohonkan pengurapan yang daripadamu. Mari kita pengurapan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami butuhkan pengurapan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan, bahwa kami Tuhan, orang-orang yang Engkau urapi, orang-orang yang Engkau tetapkan untuk dapat memerintah Tuhan. Kami butuhkan kuasa dan otoritas yang daripadamu. Dan kami minta kepadamu Tuhan, pikiran kami ini terus menerus diperbaharui Tuhan. Kami terima pikiran Kristus. Kami terima mata yang tajam seperti Raja Wali. Kami mau buka telinga kami untuk mendengar seperti seorang murid Tuhan. Kami mengurapi
mulut bibir ini Tuhan, supaya kami mengucapkan berkat, untuk kami mengucapkan kehidupan, untuk kami mengucapkan segala sesuatu yang Engkau inginkan terjadi, sehingga pembalikan keadaan terhadap hal-hal yang tidak baik boleh terjadi. Tuhan, ini hati kami. Engkau Tuhan yang menjadi Raja, Engkau yang Tuhan yang memiliki hati ini Tuhan. Biarlah kami boleh menundukkan diri kami, menguduskan Engkau di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami tutup setiap kelemahan dan kekurangan kami Tuhan dengan pengurapan yang daripadamu Tuhan, supaya kami hanya tunduk kepada perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan hukum-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan tangan kami. Ini tangan-tangan kami Tuhan. Pakai tangan ini untuk memberkati Tuhan. Pakai tangan ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah tangan-tangan kami juga mengalirkan kasih-Mu Tuhan. Kami urapi Tuhan kaki kami Tuhan, untuk kami dengan kerelaan yang daripadamu kami menjalani hidup ini dengan tetap bersuka cita, oleh karena Engkau Tuhan yang memimpin hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, segala hormat dan kepujian kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Kita sama-sama katakan amin.